Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ashwarin, di rubrik Terang Kesayangan kita pada Hari Kemerdekaan Indonesia hari ini, 17 Agustus. Tiap tahun kita memperingati hari sakral ini, memperingati tiap tetesan keringat para pahlawan kemerdekaan mengusir para penjajah dari negeri kita tercinta. Dan para pahlawan ini menurut saya itu sangat-sangat luar biasa karena mereka berani untuk berhadapan dengan para penjajah ya walau banyak resikonya. Entah itu dicap pemberontak oleh pemerintahan kolonial, menjadi buronan pemerintahan kolonial, hingga kemudian kalau kedapatan, nyawa jadi taruhannya. But why not? Demi kemerdekaan yang menjadi dambaan semua manusia di muka bumi ini. Kondisi orang-orang di masa lalu tentu sangat beda jauh dengan apa yang kita rasakan hari ini ya. Kita bisa tidur nyenyak di rumah-rumah kita, bisa dapat penerangan 24 jam, bahkan kalau bosan ya ada hiburan, TV, gadget yang bisa kita akses 24 jam. Terima kasih kepada para pahlawan. Tahun demi tahun, kemerdekaan ini kita rayakan dengan berbagai macam cara. Upacara bendera, festival, tasyakuran, masang bendera merah putih di depan rumah, hingga perayaan unik entah itu mengebarkan bendera merah putih di puncak gunung ataukah menancapkannya di dasar lautan. Yang entah kita paham esensi dari kemerdekaan ini atau tidak, ataukah hanya sekedar seremonial belaka. Di tahun 2021 ini artinya 76 tahun Indonesia telah merdeka. Kalau ini manusia, tentu sudah kakek-kakek tua beruban yang sudah makan asam garam kehidupan. Wah, pokoknya banyaklah pengalaman hidupnya. Ini sebenarnya waktu yang lebih dari cukup untuk menjadi negara yang besar, bahkan menjadi mercusuar peradaban. Namun apa yang kita saksikan hari ini? Jangankan menjadi negara besar, menjadi mercusuar peradaban, menjadi sejahtera saja, rasanya jauh panggang dari api ya. Kira-kira kita telah merdeka, tapi coba lihat siapa yang menikmati kekayaan alam kita di Indonesia. Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis, Kanada, Korsel, Belanda, negara-negara asing. Sejak SD guru saya selalu bilang kayak gini, Indonesia itu negara yang kaya raya loh, tapi kalau misalkan negara kita kaya, kok masih banyak rakyat yang kelaparan, bahkan banyak yang mati karena gizi buruk. Kita udah kayak tikus yang mati di lumbung padi ya kan? Perumpamaan paling sederhananya sih kayak gini, kita yang punya rumah, tapi orang lain yang menikmati segala fasilitas yang ada di rumah kita. Kita mau ngapa-ngapain di rumah sendiri, mau menikmati fasilitas yang ada, kita malah disuruh bayar. Excuse-nya sih sering kayak gini, kita tuh nggak bisa mengelola SDA kita. Kita nggak mampu, kita nggak punya SDM, nggak punya orang-orang ahli, nggak punya teknologi, nggak punya dana, dan bla 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 bla. Lah, lalu mereka-mereka ini siapa? Ahli-ahli sebenarnya sangat banyak. Indonesia nggak kekurangan itu. Kalau excuse-nya nggak punya teknologi, ya buatlah. Itu ribuan mahasiswa ke luar negeri tiap tahunnya belajar teknologi di negara-negara maju, itu buat apa kalau bukan buat Indonesia? Maaf ya, pikiran-pikiran kalau kita nggak bisa lah, kita nggak mampu, nggak punya SDM, it means you underestimate yourself. Means mental kita sebenarnya masih mental terjajah. Maka wajar kita selalu merasa nggak bisa, dan ujung-ujungnya ya kita dimanfaatkan. Habis manis sepadi buang. Yang menikmati kekayaan adalah asing, tapi yang menikmati kerusakan alamnya ya kita. Yang jadi bos adalah asing, yang jadi jengosnya ya adalah kita. Masalah sebenarnya bukan karena kita nggak punya SDM, nggak punya teknologi, atau karena negara kita miskin. Bukan. Masalahnya adalah sistem pengelolaan negara kita yang sudah semrawut. Orang-orang yang mengelola negara ini ternyata banyaknya serigala berbulu domba. Dan kitanya rakyat malah memaklumi. Atau bahkan terlalu malas untuk berjuang, atau berjuang sih, tapi lewat coblos-coblosan. Yang faktanya sampai hari ini banyak yang sakit hati karena itu. Sekarang gimana? Stay or change it? Pilihan kita cuma itu. Senang dengan keadaan hari ini, ya udah biarin. Nggak senang, ya ubah, simple kan? Tapi untuk mengubah semua itu, kita perlu menjadi open-minded untuk segala tawaran solusi yang mungkin. Belakangan ini nih, banyak tawaran ide Islam. Bagaimana Islam mengelola ekonomi, politik, sosial, pendidikan,
pemerintahan, hukum, dan segala aspek. Kenapa kita nggak mempertimbangkan tawaran ini? If you are Muslim, akidah is enough reason. If you are not a Muslim, coba deh take a look. Lihat gimana aturan-aturan Islam ini really benefit for you guys. Di momen kemerdekaan ini, Asa pengen ngajak semuanya untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk mencipta negeri tanpa penjajahan. Ikuti terus episode Rubrik Terang di channel Asyarin dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya di kolom komentar. Kritik dan saran membangunnya selalu dinanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.